Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, ketemu lagi sama saya di channel Heru. Oke, hari ini Heru ingin membahas sesuatu yang lagi menarik, lagi hot banget di bangsa kita, yaitu RUU TNI. Oke, nah RUU TNI ini sangat pro dan kontra sekali. Jadi Heru mau angkat materi ini bahwa menurut kalian nih, kalian setuju atau tidak nih dengan diaktifkannya RUU TNI seperti masa Orde Baru, seperti zaman dulu Pak Harto ya. Karena saya mengalami banget zaman-zaman Pak Harto. Ya dulu memang aman banget, tenang, nggak ada apa-apa gitu. Tapi memang aset bangsa ini ya gitu ya diambil alih, digogoti sama keluarga cendana gitu loh ya. Tapi emang negara aman. Saya ngalamin kerusuhan 98, saya ngalamin gitu ya. Jadi ngeri banget sih, ngeri banget. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Makanya saya ingin meminta pendapat dari teman-teman semua. Oke, latar belakang isi RUU TNI ini, sebelum kita masuk ke dampaknya, kita harus memahami dulu nih apa sih isi dari RUU TNI ini ya. Berdasarkan informasi dari kompas.com, DPR RI resmi mengesahkan RUU TNI pada 20 Maret 2025. Meskipun ada penolakan dari beberapa pihak menurut sumber di kompas.com ini. Oke, di Tempo ini juga melaporkan bahwa ada beberapa substansi penting dari RUU ini ya, revisi Undang-Undang TNI ini. Di antaranya yaitu perubahan aturan mengenai tugas dan wewenang TNI dan penanganan ancaman non-militer. Ya, 2. Peningkatan peran TNI dalam mendukung keamanan nasional dalam ketahanan negara. Wah, ini setuju banget, emang bagus. TNI ya gitu, berperan dalam mengamankan negara gitu, betul banget. Revisi pasal yang memperbolehkan perwira aktif menduduki jabatan di lembaga sipil. Nah, jadi dengan RUU TNI ini yang diaktifkan ini, diberlakukan ini, tentara boleh punya job desk di luar TNI. Walaupun masih aktif menjabat sebagai TNI, dia juga boleh menjabat pekerjaan-pekerjaan sipil juga. Ini yang jadi problem gitu ya. Kalau memang si oknum ini dapat bekerja dengan baik, jujur, dan ya itu akan berjalan dengan baik sih pasti gitu. Tapi kalau memang oknum ini ditunggangi dengan nilai-nilai atau oknum-oknum yang nggak baik, yang menyesatkan, yang merugikan, itu bisa ngeri. Karena ya, lu harus agree, kalau enggak gua culik lo. Lu kalau harus agree, kalau enggak gua habisin lo gitu. Karena ngeri banget gitu. Jadi itu yang menjadi ketakutan warga Indonesia gitu ya. Ada satu sisinya memang kita akan menjadi lebih tenang, lebih aman gitu ya. Mungkin nanti ormas-ormas nggak ada ya, semoga gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang kriminal-kriminal, yang jahat-jahat, preman-preman dihabisin. Petrus ada lagi nih, ada Petrus lagi, penembak misterius lagi gitu ya. Ya menurut saya itu salah satu hal yang baiknya juga sih ya, untuk membatas orang-orang yang kelakuannya nggak baik, yang merugikan banyak warga gitu ya, banyak umat gitu ya. Ya emang harus dihabiskan gitu ya. Tapi ada dampak negatifnya gitu ya. Jadi ada ketakutan juga nih kalau misalnya bicara soal ketakutan warga ya, warga Indonesia. Nanti kalau TNI itu memimpin dan mungkin agak menyeleweng, misal contohnya, itu akan dampaknya seperti apa? Takutnya malah jadi membahayakan gitu. Itu jadi salah satu ketakutan juga gitu. Jadi dampak positif pengesahan RUU TNI, kita ngomongin dampak positifnya dulu ya. Heru akan membagikan opini ini ke teman-teman, baik dan buruknya terserah teman-teman aja yang menilai nantinya. Heru hanya membagikan poin-poinnya lah ya gitu ya. Heru nggak bilang bahwa ini baik atau tidak gitu. Pokoknya Heru sih netral aja di sini ya. Heru hanya membagikan menurut teman-teman gimana gitu ya. Nah, dampak positif pengesahan RUU TNI. Oke, sekarang kita masuk ke dampak positifnya nih. Berdasarkan laporan dari detik.com nih ya, beberapa manfaat dari pengesahan RUU TNI ini adalah: 1. Peningkatan keamanan nasional. Oh, pasti itu ya. Jadi keamanan nasional pasti akan lebih aman dengan diperluasnya peran TNI dalam menghadapi ancaman non-militer seperti cyber, bencana alam. Stabilitas keamanan negara bisa lebih terjaga. Ya, pas zamannya Pak Harto gitu ya, kita benar-benar damai, nggak damai banget loh. Hidup tenang gitu ya, nggak ada orang yang nyeleneh-nyeleneh, nggak ada orang yang wah kayak penjahat-penjahat tuh kayak nggak kelihatan gitu loh, hilang gitu pokoknya kalau melakukan kejahatan. Jadi tenang banget gitu, enak sebenarnya gitu ya. 2. Sinergi TNI dengan institusi lain. Beberapa revisi pasal memungkinkan perwira aktif TNI
untuk menduduki jabatan strategis di lembaga sipil, sehingga memperkuat koordinasi antara lembaga dalam menghadapi krisis nasional. Ini sumbernya dari hukumonline.com. Ketiga, modernisasi dan profesionalisme TNI ini positifnya. Dengan adanya revisi aturan ini, TNI mendapatkan kesempatan untuk memperkuat sumber daya manusia dan teknologi dalam bidang pertahanan gitu. Oke, itu tadi ya dampak positif. Sekarang Heru mau bahas tentang dampak negatif pengesahan RUU TNI. Namun, tidak sedikit juga yang mengkritik pengesahan RUU ini. Beberapa dampak negatif yang menjadi sorotan menurut Detik News nih adalah: 1. Potensi pelanggaran sipil militer. Kritikus berpendapat bahwa perwira aktif TNI yang masuk ke institusi sipil bisa mengganggu prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Hal ini bahkan sudah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak bisa intinya mengekspresikan kritik buat pemerintah itu udah rada susah ya. Kalau nggak ya lu disikat gitu ya. Jadi nggak bisa mengemukakan lah gitu ya pendapat mungkin lebih kayak sekarang kan, maaf kata nih ya, presiden diejek-ejek, terus ya ada yang menghina. Itu udah ngeri banget sih kalau menurut saya. Sampai lu menghina presiden sebagai kepala negara, ya lu nggak pantas untuk menghina gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi udah nggak bisa tuh kritik-kritikan gitu ya, karena lu akan disikat nanti ibaratnya seperti itu. Itu dampak negatifnya. Kekhawatiran akan militerisasi pemerintahan. Jadi beberapa pihak menilai bahwa perubahan ini dapat menyebabkan militerisasi dalam kebijakan publik yang berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Jadi maksudnya gini nih teman-teman, penempatan militer dalam jabatan sipil, misal pemerintah menunjuk perwira militer aktif nih untuk menduduki posisi strategis di kementerian atau lembaga sipil seperti Kemendagri atau Kementerian Perhubungan. Hal ini dapat mengurangi transparansi karena budaya militer, ingat nih, budaya militer yang cenderung hierarkis. Ya, cenderung hierarkis. Maksudnya dia tertutup dalam pengambilan keputusan. Jadi lebih ke sepihak gitu loh ya. Nah, itulah dampak negatifnya. Jadi kita nggak tahu nih, wah ini keputusannya akan seperti apa nih, dampaknya baik buat masyarakat atau tidak baik untuk masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan nanti. Karena akan sepihak, lebih banyak TNI yang akan memutuskan secara sepihak kita mau lakukan A, B, C, D-nya. Jadi nggak akan dipublik gimana banget seperti itu. Sejumlah organisasi sipil menilai bahwa pengesahan RUU ini terlalu terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam pembahasannya. Ini sumbernya dari Wikipedia. Jadi menurut kalian nih, apakah RUU TNI ini lebih banyak manfaatnya atau tidak? Menurut kalian seperti apa nih netizen? Oke, boleh komen yang banyak ya di channel saya. Nah, satu hal yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa kebijakan besar seperti ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra, oke? Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih kritis dan terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber yang kredibel. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Oyeru dan bunyikan loncengnya. Sekian, semoga infonya dapat bermanfaat dan jangan lupa komen yang banyak. Dan terakhir, jangan lupa bahagia. Ciao!